Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita ada di Inalum Makassar dekat sininya, sementara menikmati derasnya hujan rahmat yang turun dari langit, ya, pemberian Tuhan yang Maha Esa. Di tengah-tengah kita ini ada dua teman saya, ya, di Probolinggo lain sementara di Pagi. Ini di program studi di Rasa Selandia, ya, program dokter. Yuk kita ngobrol sama mereka terkait bagaimana sih tantangan kita, ya, sebagai kaum akademisi untuk perkembangan bangsa, ya, seperti itu. Mungkin kita kenalan dulu deh, ya. Untuk Pak Nurdin Daka, silakan Pak. Endes lagi bersama dengan channel Aminah Faizakum. Aminah Faizakum. Kita bersama dalam psikologi kebasahan tanda petik, Ya. karena alam raya ini terbasahi oleh Hujan. al-ma'ul rizqah, Iya, iya. air rezeki. Sore menjelang malam kami mahasiswa UIN Alauddin konsentrasi dakwah dan komunikasi menangkap signal bahwa kullu syai'in hikmatun, segala sesuatu yang menimpa dirimu, lingkunganmu adalah ada hikmah yang harus dipetik. Hikmah hari ini kami terbendung untuk pulang ke rumah karena hujan deras, maka hikmah dialektika terbangun di warung atau kantin Siti Nur Ummah, kantin favorit mahasiswa S3, S2, S1 di Makassar, karena sangat dekat dengan daerah perkuliahan. Dalam dialektika Tantangan misalnya, tantangan kita sebagai akademisi apa, ya? ya, sebagai seorang pencari ilmu, mentransfer ilmu, memang kita menghadapi tantangan hari ini. Teknologi begitu cepat berubah. Dulu saya ingat ketika kami S1, kalau teman sudah punya mesin ketik, sudah ada nilai kebanggaan itu. Karena tidak semua teman saya kuliah punya mesin ketik dulu, beberapa puluh tahun yang lalu. Sekarang teknologi begitu cepat bergerak, sehingga dulu telepon masih pakai koin diputar-putar, kita datang di wartel Telkomsel. Sekarang ini HP sudah, komunikasi kita di toilet sudah nyambung. Dulu nggak bisa. Periodisasi saya di waktu masih muda, saya generasi old, channel Aminah Faizakum ini generasi no, generasi muda. Tantangan dalam mentransfer ilmu sebagai seorang dosen, sebagai seorang guru, sebagai seorang instruktur di lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal. Tantangan yang pertama itu adalah jarak yang begitu dekat. Kadang orang tercenderungi hidup secara individualistis, egoistis. Mengapa saya bilang? Dulu ketika kami pulang kampung di atas mobil, kami bisa bercandaria dengan semua depan, belakang, samping kiri. Sekarang di atas bis mobil, berdampingan saja kita sibuk dengan masing-masing gadget kita. Itu fakta. Bahkan seorang ibu asik dengan HP-nya, seorang suami HP dengan HP-nya, anaknya asik dengan HP-nya. Nanti pertemukan keadaan di meja makan atau hal-hal di dapur dan lain sebagainya. Ini juga bagian daripada harus mengubah sistem transformasi keilmuan dengan bentuk mengikuti perkembangan zaman. Tapi yang pasti Islam menyebutkan bahwa al-Islamu salihun likulli zamanin wa makan. Islam itu mampu beradaptasi di setiap zaman dan setiap waktu. Jadi generasi mahasiswa unggal di Makassar di konsentrasi komunikasi, konsentrasi pendidikan, tafsir, tentu kita akan memicu
knowledge kita semua untuk berselancar di dunia maya ini. Kita berselancar dengan kapasitas kita masing-masing. Output akhirnya adalah mencari keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, NDS Bendera Sistem mengharap channel Amina Fazakun kedepannya menjadi channel yang memberi transformasi pendidikan yang memanusiakan manusia, mengantarkan semua ada duduknya di pendidikan formal maupun non formal untuk menjadi manusia ahsanul insan. Amin, amin ya Allah. Terima Demikian, kasih banyak, salam Ustaz. sukses dari NDS. Wow, kasih banyak Ustaz. Oke, lanjut kita ke saudara saya, namanya Pak Haryadi. Halo Pak Haryadi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak perkenalkan dirinya, backgroundnya seperti Baik, apa. nama saya Haryadi, asal dari Kota Palopo. Oh, dari Palopo. Sekarang ini menjadi mahasiswa kembali di Login, mengambil program doktor S3-nya di Rosa Islamia, konsentrasi pendidikan dan keilmuan. Oke, makasih Pak Haryadi. Pak Haryadi, kalau menurut Pak Haryadi ini tantangan kita sebagai akademisi apa ya Pak Haryadi untuk saat ini? Ya, kita sebagai kaum intelektual ya, tentu mau tidak mau ya kita sebagai orang yang dituntut untuk belajar harus kita menjadi orang yang memiliki integritas keilmuan yang sesuai dengan kapasitas kita. Jangankan kapasitas kita, ilmu itu sebenarnya jangankan ilmu dunia, ilmu akhirat itu harus kita kejar. Nah, inilah era akademik ya, era yang harus kita dituntut untuk menjadi kaum intelektual yang tidak hanya mengetahui dari segi ilmu duniawi, tetapi ilmu akhirat juga itu sebagai modal dari bekal kita untuk menjadi orang yang memiliki loyalitas tingkat integritas keilmuan yang sesungguhnya. Maka dari itu sebagai kaum intelektual ya kita ini sangat ditunggu-tunggu. Siapa yang menunggu kita? Tentu para generasi membutuhkan kita, orang-orang di lingkungan masyarakat, keluarga kita, atau di kampung kita misalkan, orang yang mungkin banyak tahu bahwasanya si A telah menempuh suatu jalan fisabilillah menuntut ilmu. Maka tentu ini sebenarnya gambaran bagi orang-orang di kampung kita bahwasanya nanti akan lahir atau akan datang seorang kaum intelektual yang akan membangun kampung misalkan, atau membangun daripada intelektual generasi anak-anak kita yang ada di kampung ini untuk menjadi orang-orang yang memiliki ilmu yang diakui, istilahnya diakui masyarakat atau dihargai masyarakat karena keilmuannya ini. Seperti itu. Jadi sebenarnya kita sebagai kaum intelektual ini memang menjadi suatu agen perubahan. Ya, kalau bahasa saya, ya agen perubahan. Ya, jangankan kepada orang, untuk diri kita juga. Nah, ini menjadi modal. Ilmu ini menjadi modal bagi kita dan menjadi orang lain. Untuk apa? Membangun bangsa, membangun peradaban, membangun generasi, dan membangun daripada ya kehidupan kita, baik itu di dunia maupun lebih-lebih lagi di akhirat. Oke, terima kasih banyak Pak Haryadi. Oke teman-teman, sebelum saya tutup kita melihat dulu ya closing statement dari Pak Ustadz Nurdin Kakak.
apa sih pesannya buat kita semuanya sebagai generasi muda dan sebagai rakyat Indonesia ya untuk menghadapi tantangan zaman ini? Silakan Pak Nurdin. Satu permanaan kun aliman Ya. au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an. Kun aliman, jadilah kalian generasi milenial ini menjadi generasi yang pintar. Kalau bukan Anda menjadi orang pintar, bukan Anda sebagai teacher, bukan dosen, jadilah menjadi generasi yang muta'alliman, generasi yang selalu mencari ilmu, selalu berusaha untuk menambah ilmunya. Kalau kan tidak bisa menuntut ilmu karena beberapa hal, menjadilah mustami'an dan dipendengar. Dengar dari semua dialektika keilmuan. Ya. Atau Anda menjadi muhibban, Anda pencinta orang yang mencari ilmu, Anda membantu orang yang mencari ilmu dan bantuan pikiran, tenaga, atau materi untuk dapat menyaksikan apa bahasa Pak Kaji Dr. Haryadi tadi bahwa fisabilillah ya, antara ketarika itu bismillah, sahallallahu lalu tarika ila jannah. Itu manifestasi makna hadis. Apa maknanya itu Ustaz? Siapa orang yang mencari ilmu satu jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan dia menuju surga. Amin, amin. Jadi semua pencari ilmu S1, S2, S3 sesungguhnya membangun jalan tolnya menuju surga. Amin ya Allah. Dengan ilmu yang berkah ya Ustaz ya. Salam dari komunitas Ya. pencinta budaya Tudaka, Korli Ya. di Sulawesi Selatan. Silakan Ustaz, minta untuk subscribe juga. Oh iya, jangan lupa teman-teman netizen, Amina Fauzan, Faizakun. Amina Fauzaku untuk like, komen di bawah ini dan subscriber agar channel Amina ini bisa berkembang untuk terus membangun peradaban di dunia pendidikan dan pemberdayaan perempuan sebagai Amina adalah bagian pejuang gender di masa kini. Amin ya Allah. Sukses selalu. Terima Tudaka. kasih Ustaz Nurdin. Lanjut ke Ustaz Haryadi. Bagaimana Ustaz closing statement-nya? Ya, baik, closing ya, untuk closing. Ya, jadi saya berharap apa namanya channel ini tetap eksis ya, Amin. tetap selalu eksis memberikan perkembangan terkait masalah dunia pendidikan khususnya. Satu perkataan atau mengutip satu perkataan daripada Imam Syafi'i, hari ini jangankan generasi muda, lansia, kaum wanita dan lain sebagainya semua disinggung oleh Imam Syafi'i. Jika kalian tidak tahan lelahnya belajar, maka bersiap-siaplah menahan perihnya daripada kebodohan. Ilmu itu sangat bermanfaat, maknanya bahwasanya ilmu ini adalah suatu manifestasi yang sangat berharga dalam kehidupan kita untuk menuju integritas keilmuan, peradaban yang baik, suasana kultural yang baik, dan tentunya suasana pendidikan yang baik. Harus dengan cara kita banyak-banyak belajar, membaca, serta membudayakan daripada keilmuan kita. Jangan segan-segan untuk mengambil keputusan untuk belajar. Karena kapan kita segan-segan atau takut-takut berani mengambil keputusan, maka itu akan menjadi suatu perjalanan yang membuat kita makin ke belakang. Maka kita hadapi era digital ini, era perkembangan zaman yang penuh dengan teknologi, dengan memberanikan diri menghadapi segala tantangan untuk menuju daripada kepribadian yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih banyak Ustaz Haryadi. Terima kasih banyak Ustaz Nurdin dan Ustaz Haryadi. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita banyak menimba ilmu dari mereka berdua, dan semoga apa yang kita dapatkan hari ini, apalagi dengan hujan yang hujan terus turun, menjadi berkah untuk kita semua. Sampai jumpa lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.